Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes. Oke, kita berterima kasih buat Tuhan karena hari ini boleh kita kembali mengikuti ibadah online ya Kak Ica. Dan adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah hidup dalam Kristus. Oke, baiklah kita angkat lagu pujian kita dengan judul lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turut-temurun. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kasih-Mu sungguh besar yang menyediakan segala kebutuhan kami. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan Tuhan kepada kami. Kiranya Roh Kudus hadir dalam persekutuan ibadah ini, membangkitkan jiwa serta membangunkan hati kami, supaya mampu menyaksikan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 133 yang isinya apa Kak? Teguhkanlah hatiku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan Kau berkuasa atasku. Ingat ya adik-adik, Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Nah, sekarang Kak, kita masuk ke lagu kedua kita ya Kak, yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Hari
Minggu ini kita masuk ke titah yang ketiga. Kita ucapkan bersama-sama ya. Titah patoluhur. Lang malo sobuton gorani naibata, anggolang tiba jujur nih. Aihona umum nidomagira, sagala nama hapukon gorani. Nah, yang dalam bahasa Indonesianya artinya, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita masuk untuk firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, duduk yang manis, persiapkan Alkitabnya, jangan kemana-mana ya. Dan sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap semua adik-adik sekolah minggu duduk yang manis, duduk yang tertib, dan sama-sama kita membaca Alkitab. Sebelum kakak membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kembali ke hadapan-Mu saat ini di dalam ibadah kami sekolah minggu. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, agar kami mampu mengikuti cerita sekolah minggu penuh dengan kasih, penuh dengan hikmat. Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami ini. Engkaulah senantiasa yang memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, cerita kita hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Dengarkan ya, dan kita bacakan bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, adik-adik sekolah minggu, adapun yang menjadi tema kita hari ini adalah hidup dalam Kristus. Nah, bagaimanakah hidup di dalam Kristus itu? Ya, hidup di dalam Kristus itu adalah hidup yang penuh kasih, hidup yang penuh sukacita, tidak sombong, tidak membanggakan diri sendiri. Kakak ada cerita seperti ini ketika Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Di tengah perjalanan, murid-murid Tuhan Yesus bercerita, bahkan mereka sampai ada yang memegahkan dirinya sendiri. Seperti ini kira-kira pembicaraan mereka. Wow, aku loh yang paling hebat di sini. Kan umurku paling besar, umurku paling tua. Sahut seorang kepada yang lain. Oh, jangan
jangan begitu. Walaupun kamu yang paling tua di sini, tapi belum tentu kamu yang paling hebat. Kami yang paling hebat, dibilang murid yang lain. Kenapa? Karena kami yang selalu dibawa Tuhan Yesus, mengunjungi orang sakit, naik ke gunung untuk berdoa. Jadi kami yang paling hebat. Sahut yang lain kepada yang lain. Oh, bukan begitu. Saya yang paling hebat. Kenapa? Karena saya adalah murid yang pertama dipanggil Tuhan Yesus. Jadi setiap apa yang kuperintahkan kepada kalian, kalian harus menurutinya. Dibilang murid yang satu kepada yang lainnya. Dan di dalam perjalanan tersebut, karena mereka mengaku semua yang paling hebat dan paling jago, sampai-sampai terjadilah seperti pertengkaran. Mendengar percakapan muridnya itu, Tuhan Yesus hanya diam sampai ke tujuan. Dan tibalah di rumah, Tuhan Yesus mempertanyakan kepada murid-muridnya, "Hai murid-muridku, apakah kalian dipertengkarkan tadi di tengah jalan?" Mendengar hal itu, murid-murid Tuhan Yesus hanya terdiam. Bahkan mereka malu. Oh, ternyata tadi pembicaraan kami didengar oleh kami, yaitu Tuhan Yesus. Ya, seperti itulah kadang kita anak-anak sekolah minggu. Kalau kita anak-anak sekolah minggu yang sudah hidup di dalam Kristus, jangan pernah menganggap bahwa kita ini adalah yang paling hebat, kita ini adalah yang paling jago. Terkadang juga kita anak sekolah, mungkin di sekolah kita merasa sudah hebat karena kita ranking. Tapi ranking yang kita peroleh di sekolah, janganlah itu membuat kita sombong. Tetapi biarlah kepintaran, kepandaian yang kita peroleh itu adalah pemberian dari Tuhan. Dengan kepintaran yang kita miliki, marilah kita sama-sama dan marilah kita mencoba untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan dengan kepintaran yang kita miliki, biarlah itu senantiasa menjadi kita menjalani hidup kita penuh dengan kasih. Sebagai anak sekolah minggu yang kecil misalkan, kalau misalnya ada teman kita yang kekurangan, misalkan bajunya tidak sebagus yang kita miliki, jangan kita pernah mengejek teman kita. Anggaplah teman kita yang kurang mampu, kalau kita punya lebih, kita bisa membantu. Contohnya, misalkan teman kita ini tidak memiliki pulpen atau ketinggalan pulpennya, kita bisa membagi, kita bisa memberikan pertolongan kepada dia melalui memberikan pulpen atau meminjamkan pulpen atau pensil kepada teman kita ini. Jadi yang anak sekolah minggu yang hidup di dalam Kristus itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan syukur. Dan satu pesan kakak, apabila mama kita misalkan sedang repot di rumah, baiklah kita anak-anak sekolah minggu yang manis membantu mama kita. Contohnya merapikan pakaian kita, merapikan mainan kita, itu sudah sangat membantu mama kita di rumah. Jadi pesan kakak, hidup di dalam Kristus adalah hidup yang penuh kasih, rajin, bersemangat, dan penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus juga itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi Dia tidak membanggakan dirinya. Malah Tuhan Yesus mau menjadi hamba, menjadi manusia. Supaya apa? Supaya kita manusia berdosa ini diampuni, supaya kita manusia berdosa ini dibukakan jalan agar kita mau bertobat. Jadi hidup di dalam Kristus, hidup di dalam penuh kasih dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Melalui firman ini Tuhan, biarlah kami tumbuh menjadi anak-anak yang penuh kasih, anak yang penuh sukacita. Bapa di surga, hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita tiba saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya adik-adik dipersiapkan persembahan kita. Nah, dan jangan diremes-remes ya adik-adik, berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita yang berjudul
mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, hingga kami bisa mengikuti ibadah kami dengan baik dan tertib Tuhan. Bapa di surga, sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah senantiasa yang menyertai kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan, juga melindungi keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah kita sama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami hagano, pasada uhur nami ase torang gano. Sengboy dalam nami salakah naprosa, dephang hasoman nami torang age huja. Amin. Bapa terima kasih. Bapa